Terima kasih Tuhan yang telah meluputkan kami dari kecelakaan maut kemarin, dan berkatilah kami Tuhan yang sedang berada kami di Malaysia. Dan saya minta tolong juga bantuan doanya, yang saya berada di Malaysia ini sudah 4 minggu tidak kerja. Terima kasih program Tidak Ada Yang Mustahil Mujizat Itu Nyata untuk pelayanan doanya, dan saya diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, berkatilah juga keluargaku yang di kampung, yang di Kampung 4, alamatnya Kecamatan Martinus, Kabupaten Putus Ibau. Amin, amin, haleluya, haleluya. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda, Rayon 8. Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata. Dan saya bersyukur dimanapun Anda berada, program ini terus memberkati, mulai dari Samarinda, Jabodetabek, melalui radio RPK, bahkan RSKO, Papua, Biak, dan terus sampai ke Lipo Cikarang dan juga Bali, Lampung, dan saya bersyukur bahkan sampai ke media sosial. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Anda bisa mendukung program visual dari program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Anda bisa like, Anda bisa subscribe, Anda bisa komen. Dari dukungan-dukungan doa, kami percaya kami semua akan mendukung Anda dalam setiap pergumulan-pergumulan apapun yang Anda rindukan kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, mujizat Tuhan masih ada pada hari ini. Dan saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bekerja di rumah-rumah. Mari saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Bapa, pada hari ini biarlah kebenaran firman-Mu diperdengarkan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika firman itu diperdengarkan di tengah-tengah kami percaya kuasa mujizat terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai 14. Saudaraku, mari kita lihat Alkitab ini, Alkitab kita. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang dipertanyakan oleh ahli Taurat kepada Yesus, yaitu bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Perhatikan. Jadi ada satu topik pembicaraan yang dibicarakan oleh para ahli Taurat, yaitu tentang Sabat, saudaraku. Nah, mari kita belajar pada hari ini, saudara. Kita bisa melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu banyak dilakukan pada hari Sabat. Kita harus tahu, saudaraku, apa itu Sabat. Dan mengapa Yesus selalu melakukan mujizatnya pada hari Sabat. Saudaraku dikasih Tuhan, Sabat itu artinya berhenti, saudaraku. Hari ke-7 menurut penanggalan bangsa Yahudi, hari di mana seorang tidak boleh bekerja. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Alkitab mencatat, di dalam kitab Kejadian, saudaraku, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya selama 6 hari. Dan
hari ketujuh Allah istirahat. Jadi kata istirahat ini menunjukkan bahwa bukan berarti Allah letih atau Allah capek, melainkan di hari yang ketujuh Allah melepaskan berkat dari apa yang sudah diciptakannya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, makna sabat itu adalah setiap kita, saya dan saudara, kita semua berhenti beraktivitas dan masuk dalam hadirat Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena perhatikan, ada waktu saya dan saudara kita bekerja, ada waktu di mana kita harus mengizinkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaannya, kapan waktu Allah bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara? Perhatikan, ketika saya dan saudara, ketika kita masuk dalam hadiratnya, ketika kita berhenti dari semua aktivitas dan masuk dalam hadiratnya di dalam doa pujian dan penyembahan, saudaraku dengar, itulah sabat yang sebenarnya, saudaraku. Kita bisa melihat Yesus banyak melakukan mujizat pada hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia Allah yang bekerja. Ketika mereka, saya dan saudara, kita berhenti, kita memohon, meminta belas kasihan Tuhan kepada Dia, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, Sabat bukan berbicara tentang hari Sabtu atau hari Minggu, saudaraku. Jadi inti maksud utama dari Sabat adalah kita harus berhenti dari semua aktivitas kerja dan masuk dalam hadiratnya yang kudus. Jadi begini saudaraku, kalau Anda yang jualan-jualan, Anda yang pedagang, Anda yang kerja di kantor, ada waktunya Anda berhenti. Untuk apa berhenti? Untuk berdoa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudaraku dikasihi Tuhan, di masa pandemi yang belum berhenti saat ini, kita diminta lebih banyak diam di rumah bila tidak ada keperluan. Saya percaya saudaraku, pandemi ini membuat kita yang dahulunya getol mencari uang, kita yang dahulunya kerja, dan kini kita lebih banyak diminta diam di rumah. Dan apa yang Tuhan mau saudaraku dari kejadian ini? Perhatikan saudaraku dikasihi Tuhan, di rumahlah kita seharusnya lebih banyak mempunyai waktu bersama Tuhan. Kita berdoa, membangun mesbah keluarga, dan lebih banyak mempunyai waktu bersama keluarga. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya pandemi corona, pandemi yang terjadi pada saat ini merupakan signal, sekali lagi, signal bahwa Tuhan mau saya dan saudara kita senantiasa berada di dalam hadiratnya. Mari kita bisa melihat apa yang Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, ini artinya ketika kita sedang buntu menghadapi persoalan, dan ketika persoalan hidup yang kita hadapi terasa berat, dengar, perhatikan, kita perlu berhenti, saudara. Berhenti apa? Berhenti dari aktivitas, dan saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudaraku, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan dan kekuatan kepada kita, saya dan saudara, ketika kita masuk dalam hadiratnya. Dengar, engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, engkau yang persoalanmu berat pada hari ini saudaraku, engkau harus berhenti. Kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya pada hari ini, mengapa Yesus mau menyembuhkan dan menyelamatkan saya dan saudara? Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-12 dari pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Alkitab berkata di ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yang pertama saudaraku, dahsyat, saya dan saudara, kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Lambaikan tangan, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Siapapun engkau berharga di mata Tuhan.
Mungkin kau berkata, saya tidak layak. Mungkin kau berkata, saya banyak berbuat dosa. Mungkin kau berkata, saya cacat jasmani. Saya manusia yang banyak kekurangan dan banyak orang tidak menerima saya. Dengar saudaraku, engkau adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Yesus datang untuk kita. Yesus datang untuk Anda yang berharga di matanya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Sebab saya dan saudara kita semua adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bukan hartamu yang berharga, bukan uangmu yang berharga, melainkan pribadimu yang berharga di mata. Yang kedua saudaraku, Allah tidak mau manusia binasa karena dosa. Dahsyat saudara. Akibat dosa, manusia mengalami kebinasaan, yaitu kematian yang kekal. Saudaraku dikasih Tuhan, usaha manusia sia-sia belaka. Itulah sebabnya Allah datang melalui pribadi Yesus, karena Allah mau manusia diselamatkan melalui iman dan percaya kepada Yesus. Lalu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari kita belajar di ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Dahsyat. Yesus berkata pada hari ini, ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. Yang pertama saudaraku, berikan hidupmu kepada Yesus. Dahsyat. Hidup kita adalah milik Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus memberikan hidup kita kepada Dia. Memberikan hidup kepada Yesus itu artinya kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Dia yang mampu menyelamatkan kita, saudaraku. Terlebih lagi di tengah-tengah wabah corona, pandemi yang belum berakhir, saudaraku, sungguh kita tidak berdaya, saudaraku. Masker, protokol kesehatan yang kita lakukan tidak selamanya sempurna, meskipun harus kita lakukan. Saudaraku, perhatikan, di tengah ketidaksempurnaan, inilah waktunya kita datang kepada Yesus, saudaraku. Kita berikan hidup kita kepada Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Ini artinya berikan hidupmu kepada Yesus. Dan percayalah kepada Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan kita semua. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku, jangan lagi hidup dengan perbuatan dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, hiduplah di dalam Yesus. Jangan lagi hidup dengan cara dunia. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah mau saya dan saudara kita semua menjadi milik kepunyaan. Seberapa banyak di sini yang percaya kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan? Saya percaya, saudaraku, saat ini yang terjadi saat ini, inilah waktunya kita datang kepada Tuhan. Mungkin engkau yang mencoba dengan kekuatanmu, dengan mencoba dengan usahamu. Saya mau beritahu, usaha kita sia-sia belaka. Itulah sebabnya kita perlu berhenti. Kita datang kepada Yesus. Kita datang, berikan hidup kita kepada Yesus. Saya percaya, saudaraku, buat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bekerja. Dan saya percaya, saudaraku, engkau yang sakit, apapun keadaanmu, saya percaya, saudaraku, engkau mungkin yang positif karena corona. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Saya percaya di tengah-tengah krisis ekonomi apapun yang kau hadapi saat ini, saya percaya Tuhan sanggup menyelamatkan Anda. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan Anda. Dan Tuhan sanggup melakukan mujizatnya dalam kehidupan Anda, saya dan saudara kita semua. Mari saudaraku dikasih Tuhan, buka hatimu kepada Tuhan. Bapak hamba berdoa buat saudara-saudara kami ada di rumah. Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah waktunya kami berhenti dari setiap aktivitas kami. Kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada-Mu, memohon belas kasihan kepada-Mu, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja di rumah. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, keselamatan terjadi. Bapa, hamba berdoa buat saudaraku yang ada di rumah. Engkau yang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilu-bilu darah Tuhan Yesus, penyakitmu sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya pada hari ini kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi,
keselamatan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tetap hidup dalam Yesus dan tetap selalu menjaga diri Anda. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.